Ada, ada ya, siap. Ya, untuk memenuhi tugas disiplinasi modul 1.4 tentang budaya positif. Apa saja menu-menunya yang akan kita pelajari materinya cukup banyak, tapi mudah-mudahan kita tidak akan terlalu panjang ya. Di antaranya adalah perubahan paradigma karena teori belajar atau model pembelajaran yang lama, teori kontrol, sekarang sudah dirasa sudah tidak relevan lagi ya, sehingga kita masyarakat dan pemerintah mulai mengadakan perubahan-perubahan paradigma. Juga akan belajar apa sih disiplin positif, motivasi perilaku manusia, karena katanya si manusia itu berperilaku itu ada motivasinya, ada penyebabnya yang mendorong dia. Ada juga kebutuhan dasar yang dipelajari di sini adalah kebutuhan dasar menurut William Glasser, tentang kebutuhan dasar siswa ya, bukan kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada yang udah pernah dengar di antara banyak materi ini? Apa yang udah kira-kira, oh itu tahu. Ada? Panggi tahu yang mana Panggi? Nggak ada. Buana tahu yang mana? Ya. Dikasih tahu. Asik tuh, Buana udah tahu satu. Pak Irdan ada yang udah tahu belum? Keyakinan kelas. Nyontek itu mah ada di kelas Pak Irdan. Pantang tahu yang mana? Yang mana itu? Ya itu, yang mana yang udah Pak Irdan tahu? Mangga Bapak Ibu masuk. Tahunya segitiga bermuda, Bu Sri, segitiga restitusi apa ya? Bu Siska ada yang udah tahu belum Bu Siska? Belum. Apa-apa, kan sama aku juga belum, masalahnya belum tahu apa-apa. Pas ngejeng-jeng ini materi teh apa ya, nggak tahu semuanya. Pak Irdan mau mending tahu keyakinan kelas, Luana tahu disiplin positif. Kita lanjutkan ya. Nah, ini sebelumnya kita akan menyepakati dulu beberapa kesepakatan belajar kita hari ini agar semuanya terfokus ke depan. Bapak Ibu yang pegang HP, silakan masukkan HP-nya ke dalam tas atau ke dalam saku biar ya, masukkan di dalam tas. Yang mau koreksi nanti dulu, dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa aktif ikut berdiskusi dalam kondisi hati yang senang dan bahagia ya, kayak si anak ini, happy gitu. Itu yang penting ya? Harus bahagia. Ya, perkenalkan saya Sri Mustika, calon guru penggerak angkatan 10. Bu Helena itu angkatan 9, saya angkatan 10. Mungkin nanti Pak Anggi, Bu Ana angkatan 11, mungkin ya Pak ya. Udah nggak ada, angkatan 11 sudah selesai seleksi, harus udah pendidikan. Mungkin angkatan 12, 13, 14, 15. Mungkin. Budaya positif apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu budaya positif itu apa sih? Apa tuh? Bentar. Budaya yang baik. Budaya yang baik. Jangan senyum. Iya banyak ya benar. Ini untuk Bu Siska ngingetin Bu Ana yang tahu budaya positif Pak Bu Sri. Ayo dikira bilang tahu teh nggak akan dicek ya, tahunya dicek. Contoh misal dari budaya positif, misalnya kita mengajarkan kepada anak setiap hari Sabtu kan suka memakai pakaian pramuka. Oh apa tuh? Apa sih? Sabtu kamu baju apa? Kamis kebaya. Hari Kamis memakai baju kebaya buat putri. Kalau putra kan pakai baju pangsi. Itu kan merupakan budaya positif yang harus ditiru. Bagus. Belum, patah kok jauh kebuka. Ya pokoknya itu bagian dari budaya positif ya, memakai baju daerah, kata Bu Ana. Ada yang lain? Bu Ana tadi langsung ke contohnya ya, contoh budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Budaya itu betul kata Pantang, intinya kebiasaan-kebiasaan. Positif itu apa? Ya baik, yang benar, yang sudah membudaya di sekolah kita
Apakah sekolah kita sudah menerapkannya? Oh jelas, sudah banyak sekali yang diterapkan di sekolah kita. Misalkan, Bu Ana kalau datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam, itu udah budaya positif. Misalkan lagi, apa ya, piket kelas kita ada di kelas ibu bapak piket. Iya, itu sudah budaya positif tentang gotong royong. Itu baru budaya positif. Kenapa sih harus berbudaya positif? Ini juga akan kita pelajari di hari ini. Ini kelas berapa? Udah pulang Nih, kan? budaya Ya. positif di sekolah yaitu Oh, iya, sebelah sana. kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi. Nah ini tujuannya dari budaya positif ini ke siswa ya. Kalau utama ya sudah otomatis. Peran guru nanti ada di kebudayaan positif itu, peran guru itu sebagai apa ada. Yang pasti tujuan budaya positif adalah si siswanya menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sudah belum sekolah kita? Oh iya. Ada muridnya yang berpikir kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Banyak. Alhamdulillah kalau sudah banyak. Tapi ini kita ingin hal ini bukan muncul di 1-2 orang, tapi menjadi budaya di sekolah kita. Kalau saling menghormati, kalau mandiri, kalau bertanggung jawab, itu ingin menjadi budaya di sekolah kita. Dari siswanya dan juga gurunya. Ya. Kita lanjutkan. Sebentar ya. Nah, kalau disiplin itu apa? Kalau ingat kata disiplin itu biasa nyambungnya kemana sih? Aturan, apalagi? Kesepakatan. Tata tertib. Lupa Bapak tadi tanya dari tadi. Apa Pak kata Bapak disiplin apa? Disiplin itu adalah melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Di sekolah, biasanya ada tata tertib sekolah. Ya, itu yang sangat mengikat kepada kita masuk ke budaya disiplin. Coba. Ya, makasih. Kalau misalkan, kan disiplin itu kata Bapak Kepala tadi serangkaian tata tertib peraturan. Kalau misalkan ada peraturan nih di sekolah kita, memakai baju sesuai dengan jadwal. Ada yang melanggar. Nih, Bu Santi, harusnya kerudung hijau, baju putih, rok jeans, misalkan. Nih, ada nih seseorang yang tidak melanggar ini. Akibatnya apa? Buat Bu Santi, ada akibatnya enggak? Kelihatan aneh, apalagi persis? Sanksi, ada sanksi, ada hukuman kalau disiplin itu ya. Iya, kalau tidak sesuai dengan disiplin yang menyebabkan nantinya ada rasa ketidaknyamanan karena kita melanggar kedisiplinan. Tapi ini kan kembali lagi ke pribadi masing-masing. Itu biasa aja, aku aja tidak nyaman. Misalkan datang kesiangan, teman-teman datang pagi ini semua. Aku nggak enak sama teman-teman datangnya kesiangan, ketidaknyamanan buat diri sendiri. Tapi kan ya semua kayak gitu, ada yang nggak biasa aja, udah biasa, ada yang kayak gitu ya. Nah disiplin positif itu yang di sini bukan tentang yang kita sebutkan tadi. Tentang apa tubuh disiplin positif itu? Sebentar ya. Nih disiplin yang dimaksud ini adalah jadi disiplinnya itu lahir dari motivasi internal dari diri sendiri, ya. Dan dia ingin bertanggung jawab, ingin memenuhi, bukan karena, datang tepat waktu karena takut dipotong gaji. Itu mah bukan motivasi internal. Itu motivasinya dari luar, karena adanya ketakutan, ketidaknyamanan. Atau bukan juga kayak gini, aku mah datang tepat waktu karena akan mendapatkan hadiah dari kepala sekolah. Kalau misalkan nih, Bapak Kepala Sekolah merekap pagi nggak pernah kesiangan sebulan ini, dapat hadiah nih dari Bapak. Itu juga bukan motivasi internal, itu motivasinya eksternal dari luar berupa imbalan. Ya.
Nah, bukan disiplin seperti itu, disiplin positif itu, tapi karena saya mah digaji teh ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah hal yang saya yakini harus ada di setiap orang, termasuk di diri saya. Itu motivasi internal. Dan tidak akan berubah. Mau besoknya lagi, Bapak nggak ngasih hukuman, Bapak nggak ngasih imbalan. Tiap hari ya gitu aja dia mah. Ya itu hal yang dia yakini, yang harus dilakukan sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab. Itu maksudnya ya, disiplin positif di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Lanjut ya. Nah wajahnya mah udah pada linter sih, udah ngerti gitu. Nah ke sini. Ya. Bentar ya. Saya ini Siska. Nah, ini ya, kita lanjutkan. Digedein dulu biar gede. Nah, si budaya-budaya positif ini biasanya disiplin positif itu dia berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Ya hal-hal yang baik, yang tidak yang lintas agama, susu, suku, bangsa. Ini bapak kepala nggak pertama suku, bangsa. Jadi kan misalkan kalau mandiri di agama Islam gitu, mandiri di agama Kristen sama, mandiri di suku Sunda, mandiri itu sama. Jadi itu disebut kebajikan yang universal. Ini saya mengambil beberapa contoh kebajikan universal di setiap organisasi mungkin berbeda. Di Bojong Malaka mungkin berbeda. Tapi karena kita dunia pendidikan, kita nilai kebajikan yang kita ajukan kepada profil belajar Pancasila. Ada mandiri, apalagi Pak, profil belajar Pancasila. Terus. Beriman, bertakwa, pengenalan mulia, kreatif, bergotong dan kebinekaan global. Oke, ya itu ya yang menjadi arah tujuan pendidikan kita saat ini. Karena baru saat ini ya dirumuskan kembali profil pelajaran Pancasila. Kalau keterampilan hidupnya dapat dipercaya, bisa dipercaya? Insya Allah ya. Lurus hati itu pantang apa lurus hati pantang? Hanif ya kalau bahasa Arabnya Maya lurus hati hanif. Ya segimanapun lingkungan kita tidak baiknya, kita mah tetap berusaha lurus hati aja hanif ya. Segimana banyaknya teman-teman datang ke sekolah terlambat, jangan ke bawah. Hanif aja kita mah lurus hati, luruskan niat. Kita mah datang tepat waktu, gitu ya. Pendengar yang aktif tidak merendahkan orang lain. Ada teman-teman kita yang merendahkan orang lain? Nggak ada yang merendahkan. Jangan ya panggil. Tidak boleh. Nih ada sebuah organisasi The Seven Essential Virtues. Dia mengambil kebajikannya, empati, suara hati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini contoh-contohnya ya. Kalau misalkan kita mau merumuskan nih nilai-nilai kebajikan di SD Bojong Malaka yang mau dituju, misalkan apa, boleh? Bisa, itu nanti dituangkannya dalam visi sekolah ya. Nilai kebajikan misalkan yang utama mah di sekolah kita pengen akhlakul karimah, bisa aja. Beda dari program Pancasila boleh aja. Kan itu visi sekolah kita sendiri ya. Yang berikutnya, nah ini akrab sekali di kita tuturi handayaninya yang akrab ya. Yang lainnya banyak orang Jawa. Apa artinya banyak? Apa artinya? Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara atau dikenal Bapak apa di Indonesia? Bapak Pendidikan. Tanggal berapa? 2 Mei. Kenapa Bu Sri bawa aki-aki ke sini? Ya, karena yang tadi di awal budaya positif itu kan berpusat pada siswa. Si Bapak inilah yang pertama kali memikirkannya di tahun 1970-an. 1900
Ya pokoknya mah baheula we lah ya nggak tahu tahunnya tahun berapa ada saya juga belum ada. Ya si bapak ini yang mencetuskannya. Ingarso Suntulodo, Imadio Mangunkarso Tungguri Handayani. Ini itu disebut trilogi pemahaman Pancasila, pemahaman siswa yang dicetuskan oleh KHD. Tapi ini semuanya tentang peran murid ke siswa. Peran guru ke siswa, peran guru ke siswa. Dia sebagai pendorong, sebagai pengaping, ya. Nah, kalau di sini saya akan membahasnya cukup singkat tentang pemikiran-pemikiran atau filosofi KHD ini. Kalau di CGP itu ini harus 2 bulan mungkinnya belajar tentang ini semua teh, terus diulang-ulang. Ada kata menghamba pada murid. Kira-kira apa yang menghamba pada murid? Biasanya kita memakai hamba itu hubungan siapa? Hamba, hubungan kita sama pencipta ya, biasanya menghamba. Kita tuh hamba Allah gitu. Kalau di sini ini pemikiran KHD menghamba pada murid, intinya bukan kita menghamba murid kayak Allah gitu ya, bukan. Intinya kita melayani murid sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Bukan artinya, tapi ini mungkin pemilihan kata dari Ki Hajar aja menghamba itu. Intinya mah berpusat pada murid yang lebih kita sering dengar sekarang mah, atau bahasa kerennya apa? Ada yang tahu nggak? Student well-being. Berpusat pada murid. Jadi si murid itu Pak Irdan sebagai murid sukanya apa, guru itu menyesuaikan dengan kesukaan Pak Irdan. Sampai Pak Irdan itu menjadi manusia atau makhluk yang merdeka, yang berbahagia. Wow, itu peran guru. Harus semua yang ada di kelas kita itu harus merasa merdeka dan bahagia. Udah belum ya? Apa iya? Oh ya. Yang kedua, semuanya terlahir dengan bakat masing-masing. Betul nggak? Kayak di sini, ada Bu Siska, Bu Santi, bakatnya senang menyanyi. Tapi Pak Anggi masa nggak pernah dengar nyanyi? Mungkin bakatnya beda. Pak Anggi bakatnya, kata Pak Anggi sendiri, Pak Anggi bakatnya apa sih? Bakatnya apa? Mungkin Pak Anggi bakatnya pelari, mungkin lari dari. Mungkin Pantang bakatnya apa? Apa sih yang kita lihat dari Pantang bakatnya apa? Kalau dilihat dari luar nih sebagai guru, Pantang itu berbakatnya apa? Mencintai. Dari Pantangnya mencintai, dari Pak Anggi playboy, kok berkorelasi ya? Kan playboy itu mencintai banyak perempuan. Iya, Pantang mah mencintai ibu dan ibu-ibu lainnya. Pak, yang berikutnya filosofi pendidikan Hajar Dewantara itu adalah budi pekerti. Budi pekerti ini di Ki Hajar Dewantara sangat menekankan sekali. Yang menjadi pengajar utamanya adalah orang tua di rumah. Ya, ibu bapaknya di rumah nih yang akan mengajarkan budi pekerti kepada siswa untuk pertama kalinya. Sangat selaras sekali ya dengan hadis dalam Islam. Aku penting ilmu ada satu lah, al-umum ada satu. Iya, berikutnya, belum ya. Nah, lantas kalau misalkan budi pekerti yang utama diajarkan di rumah, terus kita guru apa dong perannya? Nih yang tadi, tugas guru itu menuntun bakat playboy mungkin tadi ya, sampai menjadi selamat dan bahagia. Jangan atuh. Nih, tahu Bu Siska, Bu Santi senangnya musik. Misalkan pembelajarannya ada yang nyanyinya, meskipun materinya tentang IPA, tentang matematika, tentang nama-nama hari. Jadi untuk memfasilitasi yang senang bernyanyi, misalkan ya. Nah, yang berikutnya itu guru ibarat petani dan siswa ibarat benih. Kira-kira kebayang nggak maksudnya apa? Apa? Nih, si siswa ibarat benih itu misalkan Bu Ana punya benih cabai ya, Pantang ya. Pengennya, inginnya berbuah banyak, lebat, ukurannya besar-besar, panennya sering, pengennya begitu. Dan kita guru itu sebagai petaninya, berarti petani yang ngasih apa? Pupuk, air, ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Kitalah yang harus memberikan treatment itu.
sehingga dia tumbuh menjadi benih unggul nantinya. Kalau misalkan punya benih cabai, laku bukan jadi duka atau itu mah anak di sekolahin, tapi sama kita nggak treatment, ya nggak akan jadi apa-apa. Nantinya keluar kelas 6 lulusnya ya gitu-gitu Guru kelas 1 cuek, guru kelas 2 hare-hare, guru kelas 3 tidak menanamkan apa-apa, guru kelas 4 pas keluar sama masuk teh sama aja jadinya, kan nggak gedean hunkul udah kena ya, nggak jadi apa-apa. Sedangkan siswa itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau katakan ada kodrat alam itu dia terlahir membawa bakat-bakat apa itu kodrat alamnya, dan kodrat zaman itu hal-hal yang membentuknya di luaran ya. Kita harus mendidik anak itu sesuai dengan apanya, Bentang? Sesuai dengan bakatnya dan zamannya. Nah, dari pemikiran-pemikiran KHD tadi dipelajari, kita merubah beberapa paradigma yang selama ini kita gunakan di dunia pendidikan. Kalau kata Bapak tadi, zaman baheula lama student center. Sekarang udah kayak baheula lama teacher center. Sekarang udah jadi apa? Student center. Kalau dulu mah mungkin zaman Bapak ya, kalau zaman saya mah udah enggak. Pak, mengalami nggak di Baledog menghapus? Oh, itu di Baledog. Tapi Baledog gitu. Kak temen. Pengalaman Bapak mah alhamdulillah. Ada nggak di sini yang pernah disesuatukan sama gurunya? Oh, Bu Ana pernah? Ya Allah kita denger ya. Bu Ana pernah diapain nih sama gurunya? Waktu SMA itu ada sama guru agama, ada anak yang tidak mengumpulkan tugas langsung. Anaknya Bu Ana bukan? Anaknya Bu Ana. Teman saya. Putra itu kalau nggak salah, namanya lupa lagi. Tidak mengerjakan tugas, kemudian dilempar sama guru agama. Orangnya Siswanya pakai. Siswanya dilempar. Iya, bukan. Oh, bukan. Apa tuh? Gimana? Guru agama melempar itu apa namanya, penghapus ke anak karena sering tidak mengumpulkan tugas. Hayo lo, pernah nggak di sini ada yang kayak gitu? Tahun berapa itu ya? Zaman baheula itu mah kayaknya. Saya juga pernah ya. Kelas 3 SD, saya ingat sekali. Saya sekolahnya di SD Telkom. Iya. Pipis pada waktu itu 2 kali, pipis, masuk kelas, pipis lagi, dikunci di luar. Saya sampai sekarang masih inget eta si bapaknya wajahnya. Namanya teh Bapak sanes Pasar Tono namina tehnya. Siga Jokowi Pak mun zaman ayeuna mah. Kemeja putih digulung gitu ya, celana coklat. Jika Jokowi lah gitu orang Jawa. Sampai sekarang masih inget loh. Karena apa? Pas dikunci ya sama dia lagi ngajar, saya di luar pipis, dikunci. Pintu kelasnya kan nggak bisa masuk. Ada tetangga yang nganterin anaknya kelas 1. Lihat saya teh bolak-balik di luar dan dibejakeun ke mama. Dimarahin ke mama di rumah. Itu ingat bisa sampai sekarang. Ya tuh jadi budak teh cuma til keluar kelas we. Udah pengen pipis. Ya pokoknya mah itu tuh jadi hal yang terkenang ya, hukuman yang semacam itu teh. Nah, karena semuanya berproses ya, negara kita berproses, kementerian berproses, sistem pendidikan berproses. Beberapa paradigma tadi mulai berubah. Apa saja? Nanti kita akan bahas satu persatu. Pantang pernah dilempar? Pernah. Melempar senyuman, kata Bapak asik. Nih, disiplin positif tadi, kan kita sudah tahu ya, sekolah itu tugasnya menciptakan lingkungan yang positif, guru-gurunya positif, lingkungannya positif, yang aman dan nyaman, sehingga murid nanti menjadi murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jangan sampai kayak Bu Ana gak mengerjakan tugas, blower. Itu berarti lingkungan sekolahnya tidak aman, tidak nyaman. Gimana mau murid mau menjadi bertanggung jawab? Bu Ana, sekarang si anak yang dilempar jadi manusia yang bertanggung jawab tidak? Murun. Nggak tahu ya. Karena yang pasti kalau lingkungan yang tidak nyaman seperti itu, biasanya si anaknya hanya patuh sesaat, ya nurut sih nurut, tapi sesaat biasanya. Karena itu bukan lahir dari rasa tanggung jawab dia sendiri. Alah. Nah, berarti peran guru sebagai apa dong di sini? Sebagai remote control. Tuh, ngejetrekan. Bukan ya, jadi si guru ini
Dia memegang peranan penting bagaimana budaya positif ini berjalan di sekolah. Sebagai apa? Nanti kita akan mempelajari beberapa posisi kontrol. Ya takut salah, Pak. Guru itu memegang posisi kontrol yang penting. Ibu-ibu, bapak-bapak disiapkan alat tulisnya? Belum sekarang, nanyain aja dulu. Nih, katanya ya, manusia itu berperilaku itu karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalkan ya, ada perilaku kita yang muncul itu karena kita akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi 1 atau 2 kebutuhan dasar manusia di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita mah di sini spesifik aja ke siswa ya. Dia harus bertahan hidup, harus menerima kasih sayang. Menerima nggak kasih sayang? Benar. Atau love and belonging ya, cinta dan kasih sayang. Pantang dicintai, disayangi sama siapa? Sama bapak kepala ya di sini disayangi. Alhamdulillah. Yang ketiga karena ingin kebebasan. Yang keempat karena ingin kesenangan. Ingin kesenangan? Ingin, jangankan anak-anak, kita juga sama ingin kesenangan. Dan kebutuhan dasar akan penguasaan. Saya akan mengungkapkan satu contoh ya, tebak. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa menebak kebutuhan dasarnya ya. Misalkan Sofian bekal nih, semuanya diwajibkan bekal. Tapi ada entang yang nggak bawa bekal. Entang minta ke sana, minta ke sini. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang Pak Entang tidak terpenuhi di sana? Minta-minta makanan ke teman. Kebutuhan dasar yang mana nih yang berusaha Pak Entang cukupi? Yang mana, Bu? Yang mana ya? Yang mana, Bu? Bertahan hidup karena mungkin Entang lapar. Nggak fokus. Apalagi selain kebutuhan yang dia penuhi dengan ngambil-ngambil makanan, bertahan hidup jelas karena kelaparan. Kasih sayang, oh iya mungkin Pantang nggak dibekelin itu karena nggak ada yang perhatian ke Pantang di rumah, nggak disayang. Yang lain mah dibekelin mamanya, ini mah enggak, mungkin mamanya bekerja. Hal-hal seperti itulah yang seorang guru itu harus tahu. Kenapa dia berperilaku itu pasti dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Harus tahu ya, dengan cara apa ya? Dengan cara ngobrol. Misalkan, nih teman Bu Ana tadi nggak ngerjain tugas, guru teh ujung-ujungnya malah dong, nggak tahu kebutuhan dasar yang si anak itu tidak terpenuhinya kenapa? Siapa tahu dia kalau diajak ngobrol mah bantu ibunya dagang di pasar misalkan, atau misalkan dia sibuk scroll TikTok semalaman. Kita harus tahu sampai ke kebutuhan dasarnya dulu. Apa yang berusaha dia penuhi. Yang berikutnya, selain kebutuhan dasar, manusia itu berperilaku ada motivasi ekstrinsik atau dari luar dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu biasanya karena adanya apa ini? Hukuman dan imbalan atau reward. Kalau motivasi intrinsik itu yang tadi dia ingin jadi pribadi yang baik sesuai keyakinan dirinya. Ingin jadi baik itu dari dalam ya motivasinya. Kalau ini mah karena Pak Rizky ngasih 1.000, misalkan aku jadi anak baik. Pak Irdan ngasih pensil, aku baru jadi anak baik. Itu motivasinya dari luar. Kalau bisa, si motivasi ekstrinsik ini kita kurangi. Berarti jangan dong Bu Sri ngasih hadiah ke anak. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan sampai menjadi kebiasaan yang terus menerus. Jadi si anak teh ya akhirnya karena imbalan berbuatnya dan biasanya itu tidak bertahan lama. Kalau tidak dikasih imbalan lagi ya udah saya emang nggak akan jadi anak baik. Dan misalkan nih yang ranking 1 itu selalu Bu Herlina. Herlina terus. Ada efek samping nggak ke teman-temannya yang tidak mendapatkan imbalan? Ada ya. Yang lain jadi gimana Bu Senti? Jadi insecure ya udahlah, aku mah nggak mungkin dapet. Dah Herlina pasti dapet mah.
Misalkan gitu ya. Jadi apa lagi murid yang lainnya? Sirik, dia dulu, dia dulu. Ada juga yang jadi mungkin nggak mau berusaha ya karena insecure tadi. Udahlah, aku mah akan dapat. Pasti Herlina yang dapat. Dia jadi nggak berusaha, jadi nggak kreatif, jadi nggak bertarung gitu. Itu efek samping dari hadiah. Ya, nggak mesti hadiah ya, pujian juga jangan terlalu mengumbar pujian-pujian. Apalagi ya hukuman, jangan hukuman terlalu banyak ke hukum. Itu ternyata nggak efektif, capek-capek dong ya. Apalagi kalau kayak gini, misalkan Bu Ana bilang kebun binatang, hari dihukum ya sama gurunya disuruh lari lapangan, ngelilingin lapangan 10 keliling. Itu mah sama sekali nggak relevan antara kesalahan dengan hukumannya. Ya. Jadi usahakanlah untuk menghadirkan motivasi intrinsik di dalam diri siswa itu. Ada caranya? Kan tuh itu mah Bu Sri hadir dalam hatinya. Gimana caranya? Nggak tahu ya kalau hati mah urusan hati mah siapa yang tahu? Nih, ada kalau ini ada beberapa yang kita kira bisa mengontrol murid jadi anak baik. Yang kita kira berarti tidak begitu ya. Jadi ini disebutnya ilusi kontrol. Seolah-olah mengontrol tapi nyatanya enggak. Seolah-olah bisa membuat karakter yang baik tapi nyatanya enggak. Nih, guru dapat mengontrol murid. Pada kenyataannya, kamu harus ngerjain PR, kamu harus tepat waktu, kamu harus nilainya bagus. Kenyataannya si murid itu nggak bisa digituin karena dia punya pilihan-pilihan, ya, punya pilihannya sendiri. Tidak bisa lagi guru memaksakan keinginannya, sudah tidak zamannya. Gimana dong Bu? Mengontrol juga nggak efektif katanya. Cara yang berikutnya, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Kita cenderung begitu ya di pemikiran kita. Ada budak letik iya, gurunya nurut ke kita. Udah nggak zamannya lagi seperti itu. Kenyataannya mah mau orang dewasa, mau anak kecil, dia punya kontrol sendiri dalam dirinya. Ya, meskipun kita kontrol, ini misalkan nih Pak Anggi sama istrinya, ayah pulang jam 4. Kalau enggak, ditutup pintu. Kalau Pak Anggi mah nggak pengen pulang jam 4, masih digituin sama istrinya gitu. Pak Anggi misalkan kalau nggak pengen pulang meskipun belum jam 4, kemana weh lah, biarin aja kunci pintu pada yang bawa kunci sendiri. Misalkan ya. Jadi si kontrol itu ya harus dari diri sendiri. Kalau misalkan dalam hati Pak Anggi, pulang karunya istri nyuruh pulang jam 4 mau ke salon biar saya kudu ngasuh meureun. Tapi Pak Anggi lahir dalam dirinya motivasinya itu, perilakunya itu muncul sendiri. Insya Allah ya kalau dari dalam diri sendiri itu lebih efektif. Nih, kita juga suka yang merayu-rayu, membujuk-bujuk. Ayo tuh kerjain, nanti dikasih nilai 100. Besok mah jangan telat ya. Nanti sama ibu dikasih permen. Yang kayak gitu-gitu tuh nggak mempan sih sebetulnya. Mempan nggak? Pernah coba ngasih ngebujuk-bujuk dan akhirnya dia jadi pribadi yang beneran yang kita harapkan. Pernah nggak? Nah ini, jadi dari pelanggaran ada munculnya hukuman, bisa guru itu memberikan hukuman, bisa. Sifatnya hukuman itu tidak direncanakan, asalnya hukum. Ya, jadi si muridnya nggak ditanya, lari 10 keliling. Nggak ditanya, kamu mau dihukumnya kayak gimana? Hukuman karena namanya juga spontan, tidak direncanakan. Dan itu arahnya dari guru, dan biasanya berupa fisik. Boleh nggak? Kalau misalkan selama ini kita masih memberi hukuman, mudah-mudahan ke depannya tidak ya. Konsekuensi kalau ini mah sudah direncanakan ya sama si pihak gurunya dan dibuat oleh sekolah tetapi tidak murid libatkan. Kayak tata tertib itu hasilnya ada konsekuensi nantinya ya. Kalau restitusi ini yang paradigma baru itu kesini. Kalau dulu hukuman, konsekuensi, sekarang itu sudah jadi restitusi. Jadi yang bersalah itu kita akan tangani dengan langkah-langkah yang ada di restitusi. Dan ini harus melibatkan siswa. Gimana sih Bu?
Nanti akan saya tunjukkan videonya ya. Yang gimana restitusi. Nih, siapkan alat tulisnya. Posisi kontrol, guru itu bisa jadi penghukum. Yang di enggak juga ini jurus ninja buat guru. Yang murid ada kesalahan hukum. Ada posisi pemantau. Ada posisi teman. Ada yang posisinya pembuat rasa bersalah. Dibikin salah anak tuh ya, dibikin merasa bersalah. Dan ada sebagai manajer. Yang kayak gimana ya? Posisi penghukum, pemantau, teman, buat rasa bersalah atau manajer. Nah, sebaiknya guru itu sebagai manajer. Yang seperti apa? Ini juga nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Nih. Tulis ya, mulai. Pantang sama Pak Irdan sekelompok. Pak Anggi sama Bu Ana satu tim. Bu Santi, Bu Herlina, Bu Siska sama Bu Dini sini berdua biar Bu Siska nggak keengen. Nih kira-kira nih, mananya kertas tadi teh? Pak, mana kertas warna-warni? Oh, kerjain cenah Korea milih kertas eta teh. Ambil satu-satu ya. Kasih nomor ya. Pas menjawab ini kasih nomor 1. Nih menurut berdiskusi ya Bu Siska sama Bu Dini, Pantang ya. Ini kira-kira guru sebagai apa nih? Kumaha Pak Anggi baca heula si peran si gurunya. Ini yang ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Apa bisa datang terlambat? Gitu geningnya dadana Pak Anggi cing ada yang berbeda cing. Ini bukan. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu. Ya. Kenapa nih tadi teh? Ya, tulis di sticky note yang tadi. Ini kira-kira kontrol guru tuh sebagai apa nih yang kayak gini? Masih inget kontrol gurunya tadi posisinya apa aja? Tulis. Ini. Guru yang mengeluarkan kalimat tadi itu tuh guru yang kayak gimana sih? Tuh. Bentar ya, minum dulu. Diinget-inget ya ini posisi kontrolnya. Nyala. Video itu nyala. Ya, terlambat lagi. Pasti terlambat. Kapan kamu mau datang tepat waktu? Ini diinget ya. Siap. Kedua, udah diskusi udah? Udah? Di kertas yang warna, Bu? Ya, sip. Ini yang tadi ya. Yang kedua, kasus kedua. Cing, Pantang, baca ya kumaha. Kamu ini gimana ya? Kamu sudah berganti dengan ibu di bapak pagi. Kamu kenapa ya senang sekali membicarakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Udah. Jadi guru. Apa itu? Ya mulai ibu. Tadi tahu nggak kamu jam berapa kita mulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan oleh terlambat? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti ketika menjabat tugas atau tinggal bangun. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal ke kelas untuk gimana? Saya tugasnya untuk tinggal ya. Ya, yang ini guru sebagai apa? Nah, benar. Ya pemantau. Aduh, semakin bingung nih. Kalau ini mah ya, bedanya ya. Kalau yang ini sama yang tadi Bu Dini, bedanya. Kalau Bu Dini mah nggak dihukum, nggak diapa-apain, suruh duduk. Kalau yang ini mah ditanya, ditanya, terus harus gimana? Ya, sudah? Coba ditukar jawabannya sama teman di belakangnya.
Grup Pak Irdan tukar ke Bu Herlina, grupnya Pak Irdan 4W. 4W ya. Ada satu lagi kata terjadi satu lagi. Oh iya. Yang terakhir baca sama Bu Ana sama Pak Anggi. Mana ada mic satu? Sok. Oh Ana, Dopatu. Ani. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Iya, gantian. Jam 7 ya? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk belajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah? Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik. Ya, yang ini sebagai apa ya sebenarnya? Apa? Hukuman penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer. Aduh, jadi anda itu kasusnya, jadi anda itu bisi kebolak. Udah ya, tukar Bu. Ya, yang pertama. Ya. Kan hukuman eta, Pak, ulah hukuman teh. Terlambat lagi. Sangat terlambat. Itu ternyata tipe kontrol sebagai penghukum, betul? Asik. Berikutnya, Adi, kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu itu ternyata ya, jadi anaknya ngerasa sudah mengecewakan ibu guru. Betul? Oh, salah. Salah apa betul? Bu Siska, betul Bu Pak Irlan? Oh betul. Nomor 1 salah? Ya, berikutnya. Hai. Ya, biasanya si penghukum itu, kalau tadi mah mungkin kurang jelasnya si skenario-nya sapotong kudu nama ditambahan deh dengan menjatuhkan hukuman ya. Karena salah satu ciri penghukum itu nadanya keras, menghardik, itu sudah ciri termasuk penghukum. Oh, ya, bagus ya jadi introspeksi. Yang ini, yang tadi Bu Dini itu penuh rayuan, lemah lembut, senyuman, itu berperilaku sebagai teman. Ada nggak efek sampingnya kalau guru jadi teman? Apa? Kumaha coba? Bener. Bener. Siswa jadi itu ya, tapi saking dekatnya. Ya. Dia ada itu yang saya alami. Oh iya, jadi Pak Irdan itu sering menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Ya, memang si teman itu anak jadi dekat ya. Biasanya dekatnya ke kita yang kita ajak sebagai teman. Ke guru lain cenderung anak itu tidak hormat biasanya. Berikutnya yang tadi Pak Anggi sama Bu Ana itu sebagai manajer. Sebelumnya ya, sebelumnya aku punya video dulu nih. Oh ya, ada yang betul semua? Ada. Terus nanti betul semua? Mantap. Pak Andi betul berapa? Jadi yang dihukum yang benar semua ya? Pantang betul berapa? Kompak berarti ya?
Ya, yang berikutnya. Kita nonton dulu ya. Nonton film pendek. Sambil ditebak-tebak ini guru ini sebagai apa ya? Bentar. Si Gasa. Aduh, nah hanya kumisa nih contohnya. Nih, tadi Pak Irdan sudah refleksi duluan ya, ternyata aku tuh sebagai teman banyak. Ininya nggak di iniin soalnya jadi nggak kedengeran. Dirinya kita keluar. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Adam, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya dulu. Kamu selalu ya mengerjakan PR. Sekarang kamu duduk di depan. Lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Sebagai apa itu? Hukum ya. Bagi anak-anak, Nah, hukum bisa. hari ini ada tugas. Apa yang dikerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tidak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa? Kamu yang apa? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya Kebayang sebagai apa? kamu harus Membuat rasa bersalah. harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali itu ya maksudnya tas dulu dong. Ya, teman. Wah, jadi kurang tadi apa ya? Itu sebagai apa? Teman ya. Berikutnya, Kamu kok gak pakai baju olahraga? Pak Heri. Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Bu, saya belum tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengulangi tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Ditanya ya alasannya. Saya pulang sore banyak temennya ke warung. Terus saya kerjain tugas. Oh gitu ya Bu. Ya, coba deh Bu, terima kasih Bu. Ya, yang tadi tuh lebih ke ngobrol dulu ya. Kenapa? Terus gimana biar tidak terlambat lagi? Ya, dan si solusinya itu keluar dari siswa sendiri. Gimana caranya biar kamu tidak terlambat? Jadi dikembalikan lagi ke siswa ya solusinya. Bagaimana sih caranya kita biar membiasakan sebagai manajer? Ya. Ada langkah-langkahnya ternyata. Secara teoritis ada langkahnya, ada 3 langkah biar kita ketika bertemu dengan sebuah pelanggaran, sebuah yang tidak sesuai peraturan, tidak sesuai keyakinan kelas, kita itu bisa menindaklanjutinya. Harus bagaimana? Ada 3 langkah. Langkah itu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhannya, tadi dia tuh butuh apa, dan menanyakan keyakinan yang dipercaya. Jadi gimana nih biar kamu menjadi tidak terlambat lagi, menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, hal-hal ini, langkah-langkah ini nantinya akan membuat anak nyaman, aman, tidak merasa dipojokkan, tidak dihukum, tetapi akan menjadikan tumbuh rasa tanggung jawab dalam dirinya. Yang pertama, kita harus punya dulu keyakinan kelasnya. Kenapa Bu nggak peraturan kelas? Kalau zaman dulu mah kan
Yuk, bikin 5 peraturan di kelas kita. Sekarang mah berubah jadi kesepakatan kelas dan sekarang menjadi keyakinan kelas. Yang seperti apa sih? Ini saya ada videonya tapi nggak akan ditayangkan soalnya kemarin itu gelap ya. Nah, pembuatan keyakinan kelas itu lebih abstrak kata-katanya itu apa ya? Ya gitulah. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi ada kebajikan universal yang ditujunya. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan negatif, misalkan jangan terlambat, tapi diganti jadi apa? Datang tepat waktu. Misalkan jangan diganti jangan buang sampah sembarangan. Penggantinya apa? Buang sampah pada tempatnya. Di play lagi, Wak. Pinjam HP siapa tuh? Bu, ada memorial ya? Pinjam sebentar. Kirimnya videonya. Ini contoh keyakinan kelas nih, relevan ya dengan keadaan kelasnya. Dan keyakinan kelas itu harus ditinjau dari waktu ke waktu, jadi bisa berubah. Apakah masih relevan atau tidak? Apakah harus ditambahkan atau tidak? Apakah bisa dikurangi atau tidak? Bisa diubah ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu nanti, misalkan Bu Dini ngajar di kelas 1, Bu Santi di kelas 3, Bu Herlina di kelas 4. Ini dibuatnya di awal tahun ajaran masuk ya pagi. Jadi ketika masuk itu kita membuat keyakinan kelas dulu sama-sama, biar kelasnya berjalan aman sepanjang tahun itu ya. Karena nanti kita butuh ini untuk mengembalikan keyakinan anak ketika dia melanggar, ketika dia tidak sesuai. Tapi bikin keyakinan kelas itu jangan berat 10, jangan sedikit, karena apa? Dia lebih mudah diingat. Tapi semua berbagai kasus, misalkan tanggung jawab kan itu bisa terlambat. Kalau di Pak Irdan lucu kemarin ada, Bu, nggak bayar uang kas, maksudnya tidak bertanggung jawabnya. Oh iya, harus datang tepat waktu jam 7 sampai di kelas, jangan sepanjang itu, singkat-singkat aja. Ya, ini contohnya. Nah, ini yang tadi langkah-langkah menjadi seorang manajer, menstabilkan identitas itu yang seperti apa? Yang ini. Ketika anak ada yang berbuat salah, misalkan gelut lah ya, gelut. Misalkan Pak Idan sama Pak gelut. Jadi pertama si gurunya itu membawa identitas gagal bersalah menjadi identitas anak yang sukses. Udah gelut nih 2 hari, panjang 1 soalnya. Iya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu juga pernah berbuat salah. Atau aduh, manusia kan tidak ada yang sempurna, semua juga pasti melakukan kesalahan. Hal-hal yang seperti itu ya, yang membuat dia apa ya? Percaya dirinya itu kembali muncul. Oh iya, nanti ada contohnya. Mau dipraktekin takut terlalu lama. Validasi tindakan yang salah. Jadi mana nih sama anak ditanya, dia melakukan kesalahan apa? Memangnya kamu tadi ngapain? Misalkan kata Pak Idan nonjok manggi itu salah tuh? Iya salah. Iya, angginya dia beliin, iya angginya begitu kan pasti anak begitu ya. Terus aja dengarkan. Kamu salah, jadi si rasa salah itu, iya kamu salah, jadi timbul dari dalam dirinya ya. Terus kalau begitu harus bagaimana? Jadi nanti si solusinya kan akan mulai dari anak. Nah yang berikutnya, keyakinan kelas yang tadi dibuat di awal, ditanyakan lagi pas di akhir untuk mengakhirinya sebagai manajer. Jadi kamu melanggar aturan yang mana nih? Misalkan ya Bu tidak saling menghargai. Kalau gitu harus gimana? Harus minta maaf, harus tidak mengulangi. Kamu maunya kamu jadi orang seperti apa? Jadi orang baik. Karena Pangi tadi minta video, kayak gimana sih yang banyak buah? Ini ya sedikit sebelum ke penutupan akan ada. Oh ya kebetulan ini contohnya siswa yang dulu juga ya.
Bapak bangga pada diri sendiri dan diri pun juga berbangga dengan diri sendiri karena sudah bisa mengendalikan emosinya sampai tidak berada pada puncak emosi. Ya Pak, saya sangat bersyukur karena Menurut diri, kira telah yang sudah dilakukan saat ini. saya bakal sering Kalau seperti itu, apa kira-kira ini saya ya Pak, karena saya mau memiliki lagi saya api dan saya ada saya akan menyelamatkan api alhamdulillah saya sudah menunjukkan dengan kelas yang baik sehingga saya menuju sekolah yang aman, tertib dan disiplin. Nah, sekarang Bapak memberi pengajaran organisasi hari ini seperti ini. Gimana kira-kira bisa kita jadi manajer? Tidak mudah ya. Dan saya juga kebayang apalagi kelas 2 yang sebentar-sebentar, wah itu gelut, ini nangis. Wah, sih ketika restitusi dan wah jadi manajernya ya. Tapi yang penting dari diri kita ada usaha. Meskipun ya tiga langkah itu misalnya susah untuk diterapkan, tapi ya ditindaklanjuti, diajak ngobrol. Jangan sampai, Bu itu gelut, ya kitanya cuek. Bu itu ada yang nangis. Ada seperti yang sombong. Jangan ya, jangan seperti itu. Kita berusaha lah. Nah, dalam menciptakan budaya yang positif di sekolah itu, tentulah bukan hal yang mudah. Hal yang perlu waktu, perlu pembiasaan, dan yang terutama kita perlu berkolaborasi. Tidak bisa hanya saya saja yang menerapkannya, tidak bisa hanya Bu Ana sendirian, tapi kita semuanya harus bergerak di arah yang sama, di jalur yang sama. Kita sama-sama bercita-cita kalau sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Gak ada lagi guru yang memainkan hukuman seenaknya. Gak ada lagi guru-guru yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Dan itu semuanya perlu kolaborasi alias bersama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kehadirannya, partisipasinya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan ya. Karena saya tidak bisa membalas kebaikan. Setelah ini dilanjut Pak Irhan ya. Nanti ada sedikit rasa terima kasih dari saya, tapi mau diambil dulu ya di rumah. Ada sedikit rasa terima kasih dan juga sebagai ucapan syukur ya, karena sudah berubah status dari kemarin guru honor sekarang jadi ASN ketika. Jadi jangan kemudian Bu Sri kan dia doang syukurannya ya, rasa syukur namanya juga seadanya secukupnya ya. Ditunggu saja nanti diambil dulu di rumah. Silakan dilanjut oleh Bapak Irdan masalah diajak ngobrol. Jangan sampai Bu itu gelut, ya kitanya cuek. Bu itu ada yang nangis. Ada seperti yang sombong. Jangan ya, jangan seperti itu. Kita berusaha lah. Nah, dalam menciptakan budaya yang positif di sekolah itu, tentulah bukan hal yang mudah. Hal yang perlu waktu, perlu pembiasaan, dan yang terutama kita perlu berkolaborasi. Tidak bisa hanya saya saja yang menerapkannya, tidak bisa hanya Bu Ana sendirian, tapi kita semuanya harus bergerak di arah yang sama, di jalur yang sama. Kita sama-sama bercita-cita kalau sekolah kita ini menjadi sekolah yang berbudaya positif. Gak ada lagi guru yang memainkan hukuman seenaknya. Gak ada lagi guru-guru yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Dan itu semuanya perlu kolaborasi alias bersama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih kehadirannya, partisipasinya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan ya.
karena saya tidak bisa membahas kebaikan. Nah, setelah ini dilanjut Pak Ilham ya. Nanti ada sedikit rasa terima kasih dari saya, tapi mau diambil dulu ya di rumah. Ada sedikit rasa terima kasih dan juga sebagai ucapan syukur ya, karena sudah berubah status dari kemarin guru honor sekarang jadi ASN PTK. Jadi jangan kemudian Bu Sri orang dia doang syukurannya aja, rasa syukur namanya juga seadanya secukupnya ya. Ditunggu saja nanti diambil dulu di rumah. Silakan dilanjut oleh Bapak Irdan masalah